Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Sidik. Saya dari PT Coldnet Indonesia ingin menawarkan proyek teknologi informasi pengadaan internet pada Desa Jayakarta, Kabupaten Karawang. Apa sih PT Coldnet itu? Coldnet adalah perusahaan internet service provider yang tidak hanya mengerjakan sistem jaringan internet, tapi juga mengerjakan beberapa proyek sistem informasi seperti pemrograman, desain web, pemeliharaan web, pengadaan komputer, dan sistem security. Lingkup kerja PT Coldnet ini meliputi sekolah-sekolah, akademi, instansi pemerintah, perusahaan pribadi, maupun kompleks. Kami menyediakan jaringan internet yang melayani perdesaan yang membutuhkan akses informasi dan komunikasi untuk pengembangan ekonomi lokal. Coldnet juga memberikan jaminan bahwa bandwidth yang diterima oleh pelanggan adalah sama dan dedicated. Jadi misalnya bandwidth yang disepakati adalah 1024 kbps, maka pelanggan dipastikan akan mendapatkan bandwidth 1024 kbps untuk upstream dan 1024 kbps untuk downstream. Adapun tujuan dari PT Coldnet ini yaitu untuk meningkatkan layanan informasi dan komunikasi yang baik berbasis IP melalui sebuah jaringan internet berkecepatan tinggi yang handal dan stabil, aman dan bebas masalah selama 24/7 non-stop tanpa harus mengeluarkan biaya tinggi dan dengan accessibility sampai dengan 99%. Adapun visi dari PT Coldnet ini adalah menjadi mitra terpercaya dalam solusi IT yang inovatif, menginspirasi transformasi digital, dan menciptakan dampak positif bagi pelanggan, karyawan, dan masyarakat secara luas. Untuk misinya itu yaitu menghadirkan solusi teknologi informasi yang inovatif untuk memberdayakan bisnis dan organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan, serta mendukung transformasi digital pelanggan dengan menyediakan solusi yang memungkinkan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Nah, adapun keunggulan dari Coldnet sendiri gitu. Keunggulannya itu dari segi finansial, investasi awalnya itu lebih rendah dibanding ketika kita harus buka sendiri gitu. Itu sangat tinggi investasi awalnya. Untuk biaya kesalahannya juga sangat rendah karena kami sangat berpengalaman dan uh, sangat 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 terpercaya dibandingkan kita ketika kita buka sendiri, pasti biaya kesalahannya itu tidak bisa dipungkiri gitu. Tidak bisa diramalkan. Untuk harga jualnya itu kompetitif karena kami sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan uh, lainnya gitu. Jadi sehingga kami mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Untuk presentasi keuntungannya itu lebih tinggi. Karena apa ya? Karena kami sudah tahu gitu kan bahwasanya harganya segini gitu. Untuk biaya operasionalnya itu lebih rendah seperti yang saya bilang tadi gitu kan karena PT Coldnet ini sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan lainnya gitu kan, dibanding ketika buka sendiri gitu. Untuk segi teknisnya itu dari brand awarenessnya itu lebih tinggi gitu kan, dibanding membuka dari nol. Untuk mitra kerjanya itu nasional dan global, dan perizinannya juga sangat 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 bisa diatur gitu. Lalu ruang adapun ruang lingkup dari proyek tersebut gitu, proyek ini. Jadi ruang lingkup proyek ini mencakup pengadaan internet Desa Jayakarta, Kabupaten Karawang dengan segmentasi satu tower yang berkecepatan 500 Mbps dengan jarak 150 meter per desa. Proyek pengadaan desa ini akan memberikan gambaran tentang pilihan program prioritas dalam penggunaan dana desa agar masyarakat Desa Jayakarta membuka diri dan mulai menerapkan sistem digital marketing untuk memastikan bahwa ekonomi desa tetap berjalan untuk mencapai desa yang mandiri. Selain itu juga pada proyek ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jayakarta yang bisa membuka beragam peluang inovasi digital di desa dan juga meningkatkan promosi desa secara luas melalui jaringan internet agar meningkatnya juga pendapatan desa dan membuka peluang kerja yang baru bagi masyarakat Desa Jayakarta. Untuk rencana penerapannya itu yaitu untuk mencapai tujuan dari kegiatan ini perlu dibuatkannya susunan program yang terdiri dari instalasi, penyuluhan, pelatihan, pendampingan dan evaluasi gitu. Selama proses pelatihan akan terdapat produk
dari setiap peserta sebagai bagian dari keberhasilan dari proses pelatihan. Jadi ketika masyarakat Desa Jayakarta ini diberikan pelatihan oleh kami gitu kan, di setiap akhir dari pelatihan ini akan mendapatkan produk-produk yang akan diterapkan pada misalkan ketika ada masalah problem ataupun lainnya gitu. Lalu lalu pada bagian akhir dari pelatihan juga akan dilakukan lomba untuk memperkuat keterampilan dan melakukan inovasi dan modifikasi dari hasil pelatihan. Hal ini dilakukan sebagai paket pembelajaran supaya lebih interaktif. Jika terjadi lupa, maka masyarakat dapat membuka video pembelajaran yang kami unggah di channel YouTube. Gitu. Jadi ketika masyarakat lupa akan suatu penyelesaian dari masalah yang akan dihadapi gitu kan, masyarakat bisa membuka channel YouTube yang kami unggah nantinya gitu. Di situ ada video pembelajaran. Untuk tahapan dan indikator keberhasilan program diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Untuk instalasi internet Desa Jayakartanya itu ada beberapa kegiatan lainnya gitu, kegiatan harian. Yang pertama itu ada pengerahan partisipasi masyarakat, perencanaan dan instalasi jaringan internet, lalu ada pembuatan buku manual pemeliharaan. Indikatornya itu peningkatan kepedulian masyarakat, tersedianya sistem jaringan internet, tersedianya buku manual pemeliharaan. Untuk penyuluhan dan pelatihan itu ada kegiatan yang merupakan melakukan pelatihan pemasaran online bagi UMKM lokal, yang indikatornya itu peningkatan soft skill. Adapun melakukan pelatihan pemeliharaan jaringan bagi masyarakat lokal, sama gitu indikatornya peningkatan soft skill. Yang ketiga itu ada pelatihan manajemen SDM bagi masyarakat lokal, indikatornya juga sama peningkatan soft skill. Dan yang terakhir itu ada lomba kreativitas masyarakat, indikatornya itu peningkatan peran pada jalannya pelatihan. Lalu ada pendampingan dan evaluasi, di mana pendampingan dan evaluasi ini ada beberapa kegiatan gitu. Kegiatan yang pertama itu ada pemantauan kegiatan gitu. Yang kedua itu ada pengarahan kegiatan. Yang ketiga itu ada melihat perkembangan masyarakat pada Desa Jayakarta setelah penyuluhan dan pelatihan. Yang keempat itu ada kaderisasi dan pembentukan organisasi pemuda. Kenapa dibentuknya organisasi pemuda ini? Karena untuk memelihara dan memperbaiki ketika ada suatu problem yang terjadi pada produk yang kami buat ini. Yang ke yang terakhir itu ada pembuatan papan iklan Jayakarta Mandiri Internet gitu. Jadi indikatornya itu terbentuknya kampung mandiri internet. Untuk jadwal kegiatannya itu jangka waktu pelaksanaannya itu 5 bulan dan 1 bulan pendampingan, dan akan dilakukan pendampingan pasca kegiatan selama 3 bulan. Dengan total paket kegiatan adalah 12 sub tugas. Jadwal waktu pelaksanaan program juga diperlihatkan di tabel di bawah ini. Untuk rancangan biaya yang kami butuhkannya itu adalah 63 juta rupiah, dengan justifikasi anggaran biaya diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Yang pertama itu ada pengadaan infrastruktur dan bahan, itu berada di nilai 50 juta. Adapun seminar dan pelatihan untuk masyarakat desa itu ada di 2 juta. Untuk pemeliharaan dan dukungan teknisnya yaitu ada 1 juta. Dan untuk biaya operasional per tahunnya itu ada 10 juta. Jadi semua totalnya itu 63 juta rupiah. Adapun gambar spesifikasi dari tiang tower yang kami sediakan nantinya. Yang pertama itu ada tiang vertikal besi beton 16 mm. Yang kedua itu ada besi diagonal P beton 10 mm. Yang ketiga itu ada tangga horizontal beton 10 mm. Yang keempat itu ada dimensi triangle 30 meter kali 30 meter kali 30 meter. Yang kelima itu ada jarum keras 12 meter. Yang keenam itu ada baut sambung 12 meter. Yang ketujuh ada seling baja 4 mm. Yang kedelapan ada air terminal kurn 150 meter. Yang kesembilan ada konduktor
NYY 70 mm. Yang ke-10 ada IT elektroda 5/8 inch. Yang ke-11 ada kabel BC 70 mm. Dan yang ke-12 ada bak kontrol. Ini adalah spesifikasi dan ilustrasi gambar yang kami sediakan nantinya. Demikian proposal yang kami sampaikan sebagai wujud perhatian PT Kulnet Indonesia terhadap Desa Jayakerta Karawang ini. Kami berharap proposal ini dapat memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan masyarakat Desa Jayakerta Karawang. Apabila ada hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, silakan menghubungi kontak yang kami berikan di bawah ini. Sekian dari saya, Faisal Sidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.